Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini muncul banyak pembicara yang hebat, pembicara-pembicara top yang oleh karena tingginya ilmu mereka, mereka seringkali mengeluarkan pengajaran-pengajaran baru. Sesungguhnya pengajaran baru tidak ada masalah. Yang jadi masalah di samping pengajaran itu baru, namun juga menyimpang dari kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, untuk supaya anak-anak Tuhan, khususnya jemaat dari golongan kaum awam, tidak bimbang, wajib untuk kita mengerti akan doktrin Trinitas. Untuk itu, nanti gambar daripada video saya mengenai doktrin Trinitas akan saya tampilkan di akhir video saya. Anda bisa langsung untuk menontonnya, mempelajari, karena ada beberapa video ada di sana. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan doktrin Trinitas? Gunanya untuk apa? Gunanya agar supaya Anda dan saya lebih mudah dan bisa semakin benar menafsirkan isi Alkitab. Apa itu doktrin Trinitas? Adalah sebuah doktrin yang telah berhasil dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita, yaitu orang-orang kudus pada abad yang keempat, di mana orang-orang suci, bapak-bapak gereja kita telah bergumul untuk mengenal lebih dalam lagi sebetulnya siapakah Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen. Sehingga pada akhirnya mereka merumuskan sebuah doktrin yang disebut doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah, di mana orang-orang suci tadi menemukan ternyata Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Muncul pertanyaan, loh, Tuhannya orang Kristen kok tiga? Tidak tiga, ya. Pribadinya tiga yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Namun substansinya, hakikatnya, esensinya tetap adalah satu. Artinya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Di situ Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan itu Esa. Kalau bicara tentang kodrat, tetap Esa adalah Tuhan Sang Pencipta Esa. Tetapi bicara tentang pribadi, itu bisa bicara tentang siapa. Apakah itu Bapa, apakah itu Anak, apakah itu Roh Kudus. Namun Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah berpisah. Tiga pribadi yang berbeda ada di dalam persekutuan yang indah. Mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, dan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup umat ciptaannya, yaitu manusia, Anda dan saya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai kita. Nah, karena berbicara tentang Allah Anak, Tuhan Yesus, jangan lupa
bahwa Tuhan Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% ilahi Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus inginkan sejak dulu sudah punya peringatan lewat rasulnya yaitu Paulus. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Tuhan yang Esa yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang Esa berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin mengirimkan baik rasul maupun nabi, pengajar, pemberita firman Tuhan, tujuannya satu, supaya kita itu tidak terombang-ambingkan lewat pengajaran-pengajaran yang sengaja dihadirkan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menyesatkan. Bapak Ibu, jangan takut. Justru Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang bodoh, yang tidak pandai, itu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Dari mana saya berani katakan seperti itu? Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 21 dan 24. Pada waktu itu juga bergembirilah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 24, karena Aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu, itulah buktinya Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya, orang-orang yang sederhana, yang tidak pandai, orang-orang yang miskin. Justru disitulah Tuhan Yesus memberkati kita tentang hal-hal kerajaan surga. Oleh karena itu, pelajari dengan baik doktrin Trinitas, karena itu akan membantu Anda dan saya di dalam memahami isi tentang Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, video saya yang kedua untuk mencerahkan umat Kristiani dari golongan kaum awam seperti saya dan Anda yang tidak pandai, yang sederhana, yaitu Yesus adalah juru selamat. Sebab dari seminar Logos, Pendeta Erastus Sabdono memberikan satu pengajaran yang meresahkan, yaitu beliau berkata bahwa juru selamat itu bukan Yesus, tetapi Yahweh. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat, ya, kita lihat. Ternyata kita buktikan beberapa ayat, ya. Kejadian pasal 1
ayat 1, ayat 26 dan 27 ya. Kisah mengenai penciptaan manusia. Apa yang dikatakan di situ ya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Bapak Ibu, ada kata kita. Marilah kita menciptakan ya manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita ini jamak, bukan satu, tetapi lebih dari satu. Saya yakini bahwa kata kita itu Allah yang mana yang menciptakan manusia? Saya yakin karena saya memahami tentang doktrin Trinitas, Tritunggal Allah. Allahnya pasti pencipta itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang pada hakikatnya satu. Karena Tuhan pencipta itu, kata Tuhan Yesus, Esa. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita melihat, ya, apakah benar Yesus itu adalah juru selamat? Manusia pada awalnya hidup harmonis dengan Tuhannya. Tetapi oleh karena Tuhan memberkati manusia, menganugerahkan kehendak bebas atau free will, maka manusia boleh memilih antara dia taat kepada perintah Tuhan atau manusia menolak akan perintah Allah. Nah, Adam dan Hawa ternyata meleset. Mereka jatuh di dalam dosa. Sehingga Tuhan yang sangat mengasihi umat ciptaannya yaitu manusia harus merancangkan sebuah karya keselamatan yang ditulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 yang bunyinya demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, nubuatan firman Tuhan ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang menebus kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu, kemudian ayat-ayat lain yang punya benang merah, punya hubungan dengan karya keselamatan yang akan membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat, yaitu ada pada Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 ketika Abraham itu dengan rela menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, maka Tuhan bersabda demikian. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu, keturunan yang dimaksud bukanlah Israel secara keseluruhan, tetapi Yesus Kristus Tuhan secara pribadi yang menjadi berkat mengampuni dosa dunia di atas kayu salib. Bapak Ibu, tadi saya katakan perjanjian lama dan perjanjian baru punya hubungan yang sangat erat, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita lihat sekarang
Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, Bapak Ibu, itu menunjuk kepada siapa? Kembali kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Kemudian Matius pasal 1 ayat ke-21. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, ya, inilah berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah, Yesuslah, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, itulah yang membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Penutupnya, saya akan bacakan Matius pasal 11, ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Yohanes Pembaptis sempat goyang, ya, imannya. Dia mengutus muridnya ketika dia ditangkap dan dia ada di dalam penjara. Judul bacaannya, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus memberikan jawaban secara diplomatis. Sampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Supaya dia tahu, aku Mesias, Juru Selamat atau bukan. Jika kamu melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati dibangkitkan. Kira-kira aku ini siapa? Bapak Ibu, itulah bukti bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Sebab semua mukjizat yang dia buat, tidak pernah ada nabi manapun yang bisa menyamai dengan mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus sudah perbuat. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama keluarga. Amin.